Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Nur Aulia dari kelas R1E Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM 202121 5000283. Saya di sini akan menjelaskan tugas dari mata kuliah agama Islam. Tugasnya yang pertama adalah sumber-sumber hukum Islam, politik dalam Islam, ekonomi Islam, dan toleransi antara umat beragama dalam Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran dan Hadis sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia. Ada 4 sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Yang pertama ada Al-Quran. Apa sih Al-Quran? Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat Islam percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini terbagi menjadi beberapa surat dan setiap suratnya terbagi menjadi beberapa ayat. Umat Muslim percaya bahwa Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari atau sekitar 23 tahun. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun hingga wafat. Selanjutnya ada hadis. Hadis menurut istilah adalah syar'a, ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik dari ucapan, perbuatan, atau pengakuan atau takrir. Apa nama lain dari hadis? Hadis disebut juga sebagai sunnah, istilah segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, serta persetujuan Nabi Muhammad SAW dijadikan landasan syariat Islam. Ada beberapa macam hadis yang perlu diketahui, yaitu hadis muslim, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang selanjutnya ijma. Ijma secara bahasa atau memiliki definisi sebagai mengumpulkan perkara, kemudian memberikan hukum atas perkara tersebut dan meyakini. Sedangkan ijma menurut istilah adalah pengertian sebagai kebetulan pendapat seluruh ahli sesudah wafatnya Rasulullah pada saat masa atau suatu hukum syar'a. Contoh dari ijma yaitu diputuskan melalui Al-Quran dan dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq menjadi as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya ada kias. Kias sebagai bahasa memiliki arti sebagai tindakan, mengukur suatu atau sesuatu lainnya kemudian disamankan. Sedangkan secara istilah yaitu adalah sebagai menetapkan perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Contoh memakan daging anjing, hukumnya haram karena hukum memakan daging anjing diserupakan dengan hukum memakan daging babi dalam surat Al-Maidah ayat 3. Yang kedua ada materi tentang politik dalam Islam. Politik dalam Islam yaitu Islam menyebut politik dengan istilah siyasah. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap umat. Tetapi jika siyasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Sifat terbuka Islam dalam masalah politik ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Islam tidaklah menetapkan konsep politik secara amat rinci. Dalam hal ini, Islam juga memang harus memiliki corak politik. Akan tetapi, politik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam. Sebab jika Islam hanya bercorak pada politik, tanpa adanya corak lain, seharusnya ada. Maka, Islam juga demikian memiliki parsial. Lalu tujuan politik menurut Islam, tujuan sistem politik ialah untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar-dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam dengan tujuan utamanya adalah menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Dan yang ketiga ada ekonomi Islam. Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariat. Apa perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi syariah? Keduanya memiliki persamaan, yaitu sebenarnya adalah pada dasarnya ekonomi syariat keuangan syariah ini adalah berbentuk bercabang ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Lalu ekonomi syariah adalah satu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah toleransi antar umat beragama dalam Islam. Toleransi antar umat beragama merupakan suatu sikap menghormati dan menghargai kelompok-kelompok agama lain.
Konsep ini tidak bertentangan dengan Islam. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin menjunjung tinggi konsep saling menghargai dan menghormati antar sesama. Artinya, Islam selalu menawarkan dialog, toleransi, saling menghormati, bukan memaksa. Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia itu adalah kehendak Allah. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi semua orang, baik itu sesama muslim atau non-muslim. Bentuk toleransi apa saja sih yang tidak boleh dilakukan? Adapun toleransi yang dilarang adalah toleransi dalam masalah akidah. Artinya, saling dilarang mempertukarkan akidah atau turut serta dalam peribadahan orang lain atau mengikuti agama orang lain. Contoh toleransi dengan menghormati hak setiap orang, yaitu memberikan ruang atau kesempatan untuk beribadah masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.